dan selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, semuanya sehat. Adik-adik, kita bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab kita punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan kita nyanyi satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita patut bersyukur. Kita punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Angkat tangannya, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terbukti buat hari ini kami boleh tetap ada, kami boleh tetap sehat dan kuat. Bahkan kami masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Oleh karena itu, sebelum kami masuk lebih lagi melalui ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan kuduskan kami, Tuhan urapi kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kalau ada pekerjaan kuasa kegelapan, setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan. Mari kita nyanyi pujian ini dengan semangat. Namun sebelum itu kita bikin yel-yel kita dulu ya. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Adik-adik, kita nyanyi pujian kita yang berjudul Istri Lot. Adik-adik, mari kita bertepuk tangan, kita nyanyi pujian ini. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh, lihat hati. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh,
jadi tiang garang. Yuk nyanyi pujian ini sekali lagi dengan semangat. Kita ikuti gerakannya ya. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garang. Adik-adik silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita persiapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Adik-adik kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat setiap berkat-berkat Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup kami setiap harinya. Dan hari ini kami masih diberi kesempatan juga oleh Tuhan untuk memberi persembahan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menguduskan persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami, baik pekerjaan dan pelayanan mereka, dibuat Tuhan semakin berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Semua adik-adik duduk yang tenang dan tertib, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan itu yang akan terus mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita nyanyi satu pujian, Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus kita percaya akan firman Tuhan. Kita terus percaya akan perkataannya dalam hidup kita. Kita nyanyi satu pujian, Ku yakin saat kau berfirman. Nyanyi pujian ini dengan sungguh. Ku yakin saat kau berfirman. Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Adik-adik angkat tangannya, katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan.
Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, jamah hati kami Tuhan, supaya ketika Tuhan berfirman bagi kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Dan kami mau Tuhan terus mengubahkan hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu setiap harinya. Jamah hati kami, berikan kami roh ketenangan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua diurapi Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub.
Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Adik-adik, kita sama-sama telah menyaksikan film singkat yang bercerita tentang Yakub berada di rumah pamannya. Siapa adik-adik? Siapa nama pamannya? Ya, benar sekali. Siapa? Laban, adik-adik. Wah, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang sungguh nyata bagi kehidupan Yakub, mulai dari perjalanannya dari Kanaan sampai ke Haran, adik-adik. Wah, dia melewati perjalanan yang cukup panjang, jalanan yang sunyi, tetapi hatinya selalu bersuka cita. Mengapa? Karena Tuhan selalu menyertai Yakub. Tuhan juga selalu bersuara menyampaikan firman-Nya kepada Yakub, adik-adik. Ketika dia berada di rumah Laban, ya, Yakub ini berusaha bekerja dengan kerasnya. Dia boleh melihat pertolongan Tuhan. Bahkan ketika dia juga ditipu oleh pamannya Laban, adik-adik, Yakub ini tetap merasakan pertolongan Tuhan sampai dia boleh mendapatkan istri yang dia cintai, yaitu siapa adik-adik? Siapa namanya? Rahel, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan Yakub. Bukan hanya ketika dia dalam perjalanan, bukan hanya ketika dia mendapatkan istri, adik-adik, tetapi dalam kehidupannya setiap hari, dalam kehidupan ternak-ternaknya, binatang-binatang peliharaannya, juga Tuhan memberkati. Itu tandanya bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub, bahwa Tuhan akan terus menyertainya, bahkan terus memberkati kehidupan Yakub, itu selalu terjadi, adik-adik. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keturunan Abraham, adik-adik kita juga adalah anak-anak Tuhan yang menerima janji itu, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan, ketika ada yang membuat hati kita menjadi susah atau membuat hati kita menjadi sedih, adik-adik, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik. Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Kalau kita lihat, wah, mama kita, papa kita, wah, lagi banyak pergumulannya, lagi banyak masalahnya. Adik-adik, sebagai anak, adik-adik berdoa untuk orang tua kita, untuk papa dan mama kita, supaya orang tua kita boleh mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Dan Tuhan mau agar ketika apapun keadaan yang kita alami, Tuhan mau untuk kita datang kepada Tuhan, sehingga kita terus mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, mau ditolong Tuhan? Mau disertai oleh Tuhan, adik-adik? Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat-sangat senang melihat ketika kita selalu datang kepadanya. Bukan hanya ketika kita susah, bukan hanya ketika kita sedih kita datang kepada Tuhan. Tapi dalam keadaan apapun kita senang, kita bersuka cita, kita selalu datang kepada Tuhan. Amin, adik-adik. Ayat firman Tuhan kita sebagai ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kejadian
pasal 28 ayat 15. Sekali lagi, Kejadian pasal 28 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Adik-adik, kita baca yang ada kata engkau, ganti namanya. Oke, ganti nama adik-adik sendiri. Kita baca sama-sama. Kakak menggunakan nama kakak sendiri. Adik-adik gunakan namanya sendiri. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai Christine dan aku melindungi Christine kemanapun Christine pergi, dan aku akan membawa Christine kembali ke negeri ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari semua berlutut yang baik. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelumnya mari kita berdoa semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan boleh memberikan firman-Mu bagi kami, bahkan memberikan janji yang indah bagi kami bahwa Tuhan selalu ada buat kehidupan kami ketika kami susah, ketika kami mengalami kesulitan. Tuhan Yesus selalu menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah ini menjadi satu pengharapan yang kuat bagi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau menyembah Tuhan. Urapi dan kuduskan kami sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita berlutut yang baik dan kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya, kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita nyanyi satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dan kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua dan terus membawa kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus berkati kami, Tuhan terus ada buat kami dimanapun kami berada, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan kuasa darah Anak Domba Allah. Kami berdoa buat setiap kami yang akan mempersiapkan diri mengikuti mid semester dalam minggu-minggu mendatang ini. Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti dengan baik, berikan kami kerajinan dan ketekunan untuk belajar, sehingga kami berhasil dan boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga berdoa buat kehidupan keluarga kami, buat orang tua kami, papa dan mama kami. Tuhan terus berkati mereka sehingga papa dan mama kami juga tetap sehat dan kuat, bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan terus memberkatinya dan membuatnya semakin berhasil. Apapun yang menjadi pergumulan juga dari orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan memberikan yang terbaik bagi orang tua kami. Kami juga terus berdoa buat bangsa, negara, dan kota kami, biar terus mengalami lawatan Tuhan. Dan kami yakin belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa dan kota kami, sehingga segala sesuatunya, setiap masalah-masalah yang ada boleh segera terselesaikan. Dan biar semuanya ini Bapa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Persiapan pilkada yang tidak lama lagi juga Tuhan tolong supaya berjalan dengan baik, dan yang akan memimpin kota Makassar adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.